Revolusi industri di akhir abad 18 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, ekonomi, dan budaya. Sejak saat itu kehidupan manusia berdampingan dengan mesin yang juga mengambil sebagian pekerjaan manusia. Dan saat ini kita juga masuk ke dalam revolusi yang baru, yaitu revolusi industri 4.0, di mana banyak kegiatan sosial, ekonomi, bahkan budaya masuk ke dalam dunia digital, transportasi online, pembayaran digital, sosial media, surat elektronik, belanja online, dan lain-lain. Termasuk juga dunia pendidikan yang saat ini yang diharuskan masuk ke era pendidikan revolusi industri 4.0 yang mengubah wajah pendidikan saat ini bahkan semakin berubah cepat. Mampukah pengajar mengikuti perubahan dunia pendidikan era 4.0 ini? Revolusi industri 4.0 dalam pendidikan itu lebih meningkatkan dan memperluaskan akses teknologi sih. Dulu misalnya sebelum adanya nanti berkembang industri 4.0, kita lebih ke tatap muka sama dosen, datang ke kuliahnya, tes di kuliah. Tapi sekarang dengan adanya nanti revolusi industri 4.0 dalam pendidikan ya semuanya serba online sih Om. Ya apalagi kayak dengan kondisi seperti sekarang COVID-19, kita sudah belajar di rumah semuanya mahasiswa. Pakai Zoom, pakai Google Meeting, ada juga WhatsApp group. Jadi semua pembelajaran udah melalui teknologi sih. Bisa berdampak positif, ada juga negatifnya sih menurut aku. Soalnya positifnya lebih ke ada orang yang lebih suka kerja, lebih efektif bagi mereka kerja di rumah. Jadi bisa meluangkan waktunya untuk banyak hal. Kayak misalnya ada orang yang mungkin mahasiswa yang kerja part time, terus ada juga yang kuliah, jadi bisa bagi waktu. Ada juga yang gak suka dengan online sistem seperti ini karena bisa lebih males. Teman-teman aku banyak yang kalau kelas pagi ya nyalain aja Zoom-nya tapi gak dengerin atau kayak gimana, kan gak bisa dipantau oleh dosennya secara langsung. Kalau aku sih lebih mungkin cari tahu sistem-sistem aplikasi yang sering dipakai. Sebelum COVID ini, aku kan masih masuk tatap muka. Di mana kuliah-kuliah lain kayak kita Gading Serpong udah pada dipulangkan ke rumah kan. Semua orang pada bilang pakai Zoom, pakai ini. Nah aku tuh awal-awal mikir kayak apa tuh aplikasi apaan. Sebelum aku kuliah dari rumah, itu aku bener-bener cari tahu sendiri dulu gimana cara pakainya. Kayak nanya-nanya juga ke teman, gampang nggak sih cara pakainya. Nggak lama aku juga disuruh kuliah dari rumah. Dan iya nggak lama kita juga pakai aplikasi yang sama kayak Zoom, Google Meet gitu sih. Persiapannya lebih ke cari tahu sistem atau aplikasi yang akan dipakai. Biasanya juga ada advertisement juga kayak ini bisa dipakai juga, kayak dari YouTube cari tahu sih. Kendalanya sih lebih ke mungkin belum semua orang memiliki akses mempunyai gadgetnya sendiri. Kayak temen aku juga yang merantau, kayak situasi COVID ini pun mereka nggak bisa pulang gitu. Terus kalau misalnya revolusi industri ini benar-benar terjadi, benar-benar udah total dilakuin, kayak kendalanya masih kalau buat satu Indonesia, belum semua orang dapat akses untuk mempunyai gadget itu sendiri gitu. Nah masa depan itu yang aku sering omongin sih sama teman-teman, menuju revolusi industri 4.0 kita lebih mikirin apakah jasa kita nanti akan dipakai, akan digantikan dengan robot, dengan mesin, dengan big data. Jadi banyak ekspektasi dan kayak ketakutan gitu sih, bakalan gak dapat spot of job gitu. Hai Pena People, kembali lagi di dalam acara Bro Pena, obrolan santai penuh makna. Saya percaya bahwa setiap kita sedang mengalami perubahan yang besar.
Perubahan bukanlah hal yang menakutkan, tapi itu bisa membawa setiap kita ke dalam situasi yang antara siap atau tidak siap. Tapi hari ini kita sedang mengalami satu era di dalam yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Dan saya percaya bahwa ini adalah satu keharusan. Suka tidak suka, kita akan melewatinya bersama-sama. Dan kita sedang memasukinya, dan sedang kita ada di dalamnya. Oleh karena itu kita akan membahas ini, kita mau bahas kesiapan setiap kita menghadapi era yang baru ini. Tapi seperti biasa, ini saya ditemani oleh rekan saya tadi sudah membuka, ya Bro Kiki. Hai Bro Kiki. Halo bro, luar biasa. Ya. Gimana kabar bro? Baik, siap berubah ya Bro? Ini kita semua Harus. mesti berubah nih Bro. Udah harus, karena kita sudah ada di dalamnya, ya kan? Oh, Udah harus siap betul. berubah. Dan kita juga coba tanya nih narasumber tetap kita. Ada siapa Apakah aja nih? beliau juga sudah siap untuk berubah nih? Ya. Pasti narasumber Kita- hari ini sesuai dengan tema kita kali ini Sesuai ya? dong. Sesuai. Sesuai dong. Oke, Oke. sip. Kita sapa dulu ya Pak Rudi sebagai narasumber Halo tetap kita Pak di Rudi. Bropena. Hai Pak Halo. Rudi. Hai Pak Rudi. Apa kabar Ya. Pak? Baik. Sehat ya, Pak, ya? Kalau Pak Rudi ini berubah terus nih, semakin hari semakin muda. Kayaknya tiap kali Pena Story ada yang berubah ya. Setiap Ada kali yang Pena berubah. Story Dan- judul kita dan- berubah-berubah. Ya. Memang Semakin harus berubah. terus berubah. Memang harus Harus Betul. ngikutin ya Pak ya, Betul. perubahannya Pak ya. Iya, harus nggak mengikuti boleh ya. berhenti. Ya, betul. Dan Oke. Bro Kiki, kita Ya, juga ya, Bro. punya seorang narasumber yang Ya. luar biasa, ya. Ya. Dia ini bukan sembarangan nih, ya. Wow. Ini orang penting juga nih, ya. Ini yang expert di Pena Story kita kali ini ya, sesuai dengan ini ya, Betul. tema ya. Dan beliau adalah seorang direktur of student life dari Universitas Pelita Harapan. Wow. Direktur nih yang ngomong nih. Dan beliau juga Iya. seorang akademisi yang luar biasa, Pak Rudi. Dan Ya. beliau juga adalah seorang yang cukup punya pencapaian akademik, ya. Menjadi juga ikut juga di dalam pelatihan di Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, Ya. Hargai Institut Singapura, Iya, ya, iya. bahkan Fusion Internasional, bahkan juga sebagai seorang trainer. Wah, Ini trainernya nggak macam-macam nih, Ki. Ini Nih, trainernya luar biasa Iya. nih. Ya. Orang DPR, MPR pun di training sama dia. Wow. Ya, kementerian pengalamannya udah dihajar segudang nih sama Bang ya. dia. Pengalamannya udah Iya. segudang berarti. Betul. Oleh karena itu, Oke Bang. saya percaya bahwa malam hari ini kita akan mendapatkan sebuah insight yang luar biasa. Ya. Dan kita sambut sama-sama nih ya. Kita mau sapa dulu narasumber Ya. kita. Bapak atau Bro aja deh. Bro Bro dong. Andri Panjaitan Wey. MT. Halo Bro. Selamat malam, Bro. Kabar. Wey. Luar biasa. Luar Luar biasa. Ya. Ya. Jadi Bro Andri ini seorang yang sangat aktif dalam akademisi pendidikan. Ya. Dan saya percaya bahwa Bro Andri ini juga orang yang cukup capable dengan begitu pengalaman yang luar biasa, ya. Oleh karena itu Bro Andri, kita mau ngomong-ngomong nih soal perubahan Bro Andri. Ya. Soal revolusi industri 4.0. Ini luar biasa nih. Karena apa? Karena dunia ini lagi berubah. Dunia lagi berubah. Bahkan ketika ada wabah ini terjadi akselerasi, percepatan, semua harus berubah dengan cepat, ya. Pertanyaannya adalah apakah pendidikan kita sanggup mengimbangi perubahan industri? Nah, bisa nggak Bro Andri cerita sedikit dong? Sebenarnya apa sih ini revolusi industri 4.0 ini di dalam dunia pendidikan ini? Ya. Tapi pakai bahasa yang sederhana ya Bro, supaya Ya. kita yang mendengar ini bisa ngerti dan paham apa yang dimaksudkan. Oke, thank you Bang Barita. Jadi bicara tentang revolusinya dulu ya. Dari revolusi industri 1.0 itu lebih bicara dari sebelumnya manusia banyak ngandalin kekuatannya sendiri, ya pakai tenaga manusia. Sekarang sudah mulai ada tenaga mekanik, pakai mesin uap. Jadi banyak nolong kita. Industri 2.0 itu sudah bukan lagi sekedar menggunakan mesin, tapi bagaimana mesin ini bisa diurut, disusun dengan baik. Jadi ada kayak lini produksi, sehingga bisa produksinya secara massal. Ya, Jadi betul. kalau 1.0 itu hanya, manusia pakai tenaga mekanik, bantuan mesin. Betul. Poin 2 sudah itu dimaksimalkan, dioptimalkan. Di industri 3.0-nya itu sudah lebih bicara tentang otomasi. Bahwa Betul. sebagian daripada mesin-mesin itu bisa dirangkai sehingga akhirnya dia secara otomatis bisa melakukan pekerjaannya. Nah, di Tapi sini setiap perubahan itu membawa perubahan dampaknya luar biasa. salah ya, Bro, satunya dampaknya pasti ke manusianya. Mulai Betul. dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, semuanya pasti berdampak terhadap sumber daya manusia. Nah, 4.0 ini juga dianggap sebagai ancaman bagi banyak orang.
Padahal sebetulnya kita tidak menyikapi sebagai sebuah ancaman. Memang di industri 4.0 ini sebagai cyber physical system, Internet of Things, networks. Kalau industri 1.0, 2.0, 3.0 ini masih lebih banyak bicara tentang dunia nyata. Nah, Dunia masuk nyata. industri 4.0 ini udah dunia maya. Dunia maya. Dunia maya semakin nyata, dunia nyata semakin Semakin maya. Makin maya. Kayaknya lebih sederhana dengan ceritanya kalau gini. Ini statementnya sederhana tapi dalam nih. Gitu. Nah, dan terbukti ya kalau kita kaitin dengan pandemi COVID-19 ini, di mana Ya. orang harus learning from home, working from home, ternyata kita nggak ketemu lagi, betul-betul Betul, nggak ketemu. betul, Dunia betul. nyata tuh jadi maya. Jadi maya. Hmm. Iya. Gitu. Nah, dunia maya ini jadi lebih nyata. Ada orang karena work from home, jadi nggak ada kerjaan. Tadi mahasiswa katanya matiin layar, tidur lagi. Iya. Banyak juga akhirnya work from home ini berapa? Nggak punya working hour. Betul. Betul-betul dari pagi sampai malam kerja terus. Kenapa? Udah di rumah. Jadi artinya kenapa ada manusia yang sampai jadi nyantai-nyantai banget, ngerasa nggak ada kerjaan, tapi di sisi lain ada orang malah tambah banyak kerjaan dengan working from home. Jadi sebetulnya betul banget dengan apa yang disampaikan oleh Bang Barita tuh. Ini bicara tentang manusianya sih lebih utama. Manusia. Kita siap nggak sih untuk menghadapi perubahan? Karena gini, hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Hanya satu yang Nggak ada tidak yang berubah, perubahan itu sendiri ya. Ya, artinya perubahan itu terus. Terus Itu terjadi. tidak akan pernah berubah tuh, perubahan selalu Betul. ada. Jadi kalau kita berharap kondisi situasi nggak berubah, ya kita udah ketinggalan. Betul. Ya. Jadi saya beberapa waktu ini ada ketemu dengan banyak pembicara-pembicara. Ada satu kata kunci yang saya tangkap dari semuanya ini. Mereka yang bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi, yang bisa berubah. Ya. Wow. Itu Wow. Pak Paulus Bambang itu bilang apa? First man running, last man standing. Jadi yang bertahan tetap standing itu adalah apa? Mereka yang first, yang duluan lari, yang duluan berubah, yang duluan beradaptasi. Termasuk dunia pendidikan harus beradaptasi. Tapi Bro Andri, pertanyaannya adalah perubahan ini apakah sifatnya sementara dan apakah perubahan ini sifatnya mendunia atau cuma terjadi kebetulan? Kadang-kadang ada orang gini, dia nggak tahu apa gua doang yang berubah ya, apa gua yang gaptek ya, apa gua yang apa dunia sedang berubah saat ini? Itu pertanyaan orang hari ini. Ya, memang sebetulnya COVID-19 ini menurut saya sih itu lebih hanya sekedar sebuah stimulan atau trigger. Tapi memang teknologi sendiri sudah mendorong kita untuk berubah. Contoh sederhana saja. Saya masih ingat sekali waktu orang tua saya bilang, saya nggak mau pakai e-tol. Wah, dia kasih tahu iya. banyak alasannya. Akhirnya nggak bisa tuh. Kenapa semua gerbang Gerbang tol tol pakai ya, pakai e-tol? Lama harus berubah. Mau nggak mau harus pakai. Contoh sederhana, orang kalau nggak mau berubah, dia sendiri nantinya yang akan jadi korban. Kesulitan ya. Jadi Betul. kalau ditanya permanen atau tidak, karena perubahan itu sendiri adalah permanen, mau nggak mau kita juga harus berubah, beradaptasi. Tinggal memang bagaimana kita beradaptasi, kita juga harus berhikmat. Karena nggak semua adaptasi itu semuanya akan menjadi baik. Selalu ada konsekuensi yang baik, positif, tapi kita harus antisipasi akibat-akibat, konsekuensi-konsekuensi yang bisa negatif. Contohnya seperti sekarang ini kita bicara tentang working from home, learning from home, nggak ketemu sama teman lagi. Nah ini relasi bagaimana? Kita makhluk sosial. Harusnya kita tetap tidak menghilangkan natur kita sebagai makhluk sosial untuk tetap bersosialisasi. Makanya yang benar memang bukan social distancing, physical distancing. Betul. Sosialnya tetap harus connect dong. Nah Iya. itu esensinya kita, naturnya kita. Tapi banyak orang akhirnya apa? Keasikan. Nggak punya teman akhirnya, nggak punya kehidupan sosial. Nah ini kan sesuatu yang harus kita antisipasi. Tapi Bro Andri, sebelum lanjut, boleh nggak kasih gambaran sama kita? Perubahan apa ke depan ini yang sedang kita hadapi ini? Kan orang banyak dengung-dengung sekarang revolusi industri 4.0. Bahkan juga di dunia pendidikan, anak-anak sedang takut. Kuliah hari ini nggak tahu setelah lulus kuliah apakah bisa kerja, karena apakah robot-robot di Amerika katanya ada sebuah aplikasi yang bisa kerjaan seorang lawyer. Karena orang bisa cari advice hukum bisa hanya dengan by aplikasi. Sekarang sudah ada halo dokter dan sebagainya. Orang tinggal chatting di ini bisa terjawab. Sebenarnya perubahan apa yang lagi kita hadapi nih Bro Andri? Oke, karena teknologi itu sudah berubah. Kan teknologi nggak mundur nih. Betul. Teknologi ini maju. Semakin berkembang, semakin lebih baik lagi. Sehingga dengan penggunaan teknologi ini, sumber daya manusia yang biasanya melakukan pekerjaan tersebut kemudian bisa dilakukan oleh teknologi, robot misalnya, itulah yang akan membuat orang merasa terancam. Ada poin penting, ini saya juga belajar dari Pak Paulus Bambang. Dia bilang apa? Bahwa manusia itu fungsinya create,
Karena kita adalah makhluk creator. Kita ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Sehingga kita memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kualitas untuk mencipta. Itulah teknologi. Jadi kalau kita bicara tentang ranahnya, Tuhan menciptakan kita, kita tuh harusnya tunduk dan taat sama Tuhan. Tapi sering sekali malah kita berontak dengan Tuhan. Nah, kita menciptakan teknologi. Tapi sering sekali akhirnya teknologi ini tanpa disadari itu sebagai ancaman buat yang menciptakan. Tapi balik lagi, balik lagi, ini bicara soal analogi ini hanya manusia yang nggak siap berubah baru akan menjadi korban daripada perubahan itu sendiri. Jadi memang kita harus siap untuk berubah. Itu kata kuncinya. Nah, machine is cool, but human is warm. Kenapa? Ulangi lagi bro. Machine is cool, but human is warm. Human is warm. Ya, kenapa? Karena machine is AI, artificial intelligence, with high IQ, intellectual quotient. But human is NI, natural intelligence, with high love quotient. Yes. Nah, itu yang tidak dimiliki ya, itu tidak dimiliki mesin ya. Dan LQ ini nggak dimiliki, itu nggak di-create oleh manusia, tapi itu udah di-create oleh Sang Pencipta. Jadi kelebihannya kita sebagai manusia ini pada waktu kita memang menjadi pribadi yang memang sesuai dengan being-nya kita, nature-nya kita sebagai ciptaan Sang Ilahi. Barulah kita tidak akan tergantikan. Betul. Bagaimana ciptaan manusia bisa menggantikan ciptaan Tuhan? Nggak mungkin. Bro Andri, jadi boleh dibilang sebenarnya sekalipun manusia menciptakan mesin dan sebagainya, tapi ada bagian yang tidak bisa diciptakan oleh manusia terhadap mesin. Dan itu yang hanya dimiliki oleh manusia, yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dan yang tidak bisa diciptakan manusia itulah sebenarnya kekuatan kita untuk menghadapi perubahan sendiri ya. Nah, di industri 4.0 ini, Bang Barita, paling tidak ini area-area di mana manusia pasti harus akan unggul terus dibandingin teknologi. AI, big data, dan lain sebagainya. Yaitu apa? Creativity, feeling, integrity, learning, collaborating, curiosity. Itu sudah blended dari pencipta kita, Tuhan sudah kasih untuk punya hal itu. Kita tinggal betul-betul menemukan, menggunakan, dan mengembangkan. Walaupun memang ada artificial intelligence di mana dengan big data seolah-olah dia bisa seperti manusia, tapi tetap seperti bukan manusia. Jadi kita tetap lebih unggul harusnya. Tapi kalau misalnya AI aja bisa dengan dikasih big data, dia mulai bisa menganalisa, makanya ada data analitik, seolah-olah dia punya pikiran, seolah-olah dia punya kreativitas. Padahal sebetulnya itu kan karena data yang diberikan. Karena diinput dan yang diinput ke dalam. Bro Andri, jadi ini sebenarnya kita punya kemampuan bisa menghadapi perubahan ini ya. Karena nggak semua mesin itu, baik aplikasi apapun, teknologi apapun, itu menduplikasi manusia itu sendiri. Kan yang ditakuti manusia adalah mereka tergantikan oleh teknologi. Tapi sebenarnya teknologi tidak bisa semuanya seperti menjadi manusia. Intinya itu ya, Bro Andri ya. Jadi fungsinya kira-kira begini, Bang. Manusia adalah creator daripada teknologi. Teknologi adalah doer. I agree. Setuju banget. Gitu. Bro Andri, kita mulai satu video, sebuah pertanyaan dari seorang mahasiswa ya. Bagaimana dia juga melihat ke depan menghadapi perubahan ini. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Menurut Bapak, apa aja sih tips untuk menyongsong revolusi industri 4.0 ini? Kan kalau anak millennials nih gampang banget untuk beradaptasi dengan pesatnya berkembangnya teknologi atau sistem-sistemnya kan secara teknis. Nah, bagaimana tips untuk itu aja sih? Sebelum jawab deh yang tadi video ya, dari satu artikel yang kita coba kutip ini, setidaknya kan ada sekitar 4 kompetensi lah yang diharapkan bisa dimiliki oleh pengajar atau dosen atau guru lah ya kita bilangnya untuk menghadapi pendidikan revolusi industri ini. Nah, antara lain itu kan ada keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Kemudian ada keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Berikutnya ada kemampuan berpikir kreatif dan inovatif dan literasi teknologi dan informasi. Bro ini juga kan sebagai akademisi kan juga pengajar dah tentunya ya, dosen ya. 4 hal di atas itu memang udah dipandang perlu atau memang udah urgent buat pengajar itu tersebut dalam menghadapi era industri seperti ini? Gimana, Bro? Mungkin sebelum aku jawab ke sana, aku coba mau ngasih tahu sekarang posisi seorang dosen itu sekarang seperti apa. Ini bagus nih. Menarik, sudah berbeda dengan dosen-dosen yang dulu zaman kita dulu ya, generasi zaman kalian deh, Bro ya. Zaman kalian lah ya. Sampai ada yang ngaku generasi Y ini. Fokus pembelajaran itu adanya di dosen. Dosen kasih apa, kita belajarnya itu. Itu zaman dahulu. Zaman now enggak. Zaman now, ya apalagi dengan Pak Mas Menteri, Pak Nadiem, beliau launching sebuah revolusi pendidikan juga menurut saya,
dengan bicara tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Mana sebetulnya peran utama daripada dosen itu adalah menjadi facilitator pembelajaran. Jadi artinya apa? Mahasiswa itu tidak lagi dicekokin dengan apa yang dosen mau kasih. Tapi lebih mahasiswa ini mau belajar apa, si dosennya akan menjadi facilitator buat mahasiswa tersebut untuk dia belajar. Makanya disebut merdeka. Merdeka artinya apa? Dia bisa memilih. Dan itu sekarang di dalam kurikulumnya pendidikan nasional ini memang sudah mulai dibuat pergeseran itu. Di mana istilahnya hanya sekitar 5 semester kurikulum itu ditetapkan. Nih, belajar ini dulu karena itu kan dasar. Tapi setelah itu bisa belajar ke kampus lain, ke program studi yang lain. Kan dulu kita nggak pernah yang seperti itu. Iya, betul. Ya, ini Kita ke salah kampus satu. dulu, kalau dulu ke kampus lain buat urusan yang lain biasanya. Aku tahu abang maksud aja. Durasinya itu. Kalau itu masih sampai sekarang, Bang. Balik lagi. Jadi kenapa saya jelaskan itu? Artinya begini, kalau ditanya tentang kesiapan dosen, betul, dosen mau nggak mau harus siap. Karena fungsinya sekarang berbeda. Tetapi kesiapan daripada mahasiswa itu sendiri juga berbeda. Dulu siap menerima, sekarang nggak lagi. Dengan mereka diminta untuk berpikir kreatif, problem solving, itu semua bicara berangkat dari diri mereka. Di mana nanti pada waktu mau belajar, baru kemudian difasilitasi oleh si dosennya. Jadi dua-dua, dosen dan mahasiswa, memang harus berubah. Mereka harus dua-duanya siap. Nggak bisa salah satunya. Karena proses pembelajaran itu memang ada dosen, tapi ada juga mahasiswa. Nah, di sisi dosen sendiri mau nggak mau harus menyesuaikan. Menarik nih, Bro Andri. Dosennya nggak mungkin tiba-tiba kita delete semua untuk menggantikan dengan orang-orang yang dalam arti kata mungkin, Bang. Baru dan Semua nggak sih, tapi dosen ke delete mungkin. Tapi gini, tapi pertanyaannya begini, Bro Andri. Bro Andri kan juga aktif di dalam pelayanan di dalam gereja ya, maksud saya. Ketika orang dipaksa harus berubah karena tuntutan usianya 50 ke atas gitu ya, yang masih tetap menjadi dosen. Dunianya sudah berubah. Bro Andri tadi sudah bilang bahwa sekarang mahasiswa tidak lagi bisa dicekoki, tapi harus jadi fasilitator bagi mereka. Bagaimana orang yang hari ini menghadapi sebagai seorang pengajar misalnya contohnya, menghadapi situasi yang sebenarnya dia tidak nyaman dengan itu, tapi dia harus berubah. Tips apa nih Bro Andri ya menghadapi kayak begini? Misalnya Bro Andri kebetulan cukup fleksibel, tapi ada orang-orang yang tidak se-fleksibel Bro Andri. Bagaimana menghadapinya untuk menghadapi perubahan ini? Kita ketemu juga karena saya di student life, artinya saya lebih sering connect dengan mahasiswa, sehingga curhat-curhatnya mahasiswa kan kita juga dengar. Dan ini bukan hanya curhat mahasiswa UPH, curhat mahasiswa seluruh dunia saya pikir. Dimana kalau dulu itu betul-betul dosen senior itu yang sangat dihormati, ya dibanggakan, namun begitu bicara tentang perkembangan, perubahan, apalagi bicara teknologi, memang tidak mudah. Sehingga memang saya melihat pentingnya adanya sebuah kolaborasi antara dosen senior dengan dosen yang mungkin belum senior dari sisi usia ataupun pengalaman, tapi mungkin lebih mudah beradaptasi dengan teknologi sehingga bisa saling support satu dengan yang lainnya. Tapi butuh kerendahan hati ya dari betul ya, karena kalau mau nggak rendah hati, akhirnya apa? Mereka akan berhadapan sendiri dengan mahasiswa. Ya kita aja nggak usah jauh-jauh lah. Kita orang tua, begitu anak kita lebih pintar dari kita aja pakai handphone, diomongin kan? Itu aja bisa gitu ya. Kalau yang senyum-senyum artinya udah ngalamin. Ya. Udah. Kira-kira mahasiswa kita juga sama kan seperti itu, menghadapi dosen yang nggak mau beradaptasi. Ya hari gini masih pakai itu gitu, masih begini gitu. Ya iyalah. Iya betul. Akhirnya si mahasiswa sendiri nggak punya semacam respect, dan itu membuat apa? Dia enggan untuk mau menjadikan si dosen sebagai facilitator. Dan ini juga memang satu kewajiban, karena memang dari sistem pendidikan kita sendiri harus ada evaluasi. Bukan hanya mahasiswa yang ada evaluasi UTS UAS, dosen pun akan dievaluasi. Saya ambil case-nya misalnya di kampus saya di UPH, setelah UTS kita ada namanya survei pada mahasiswa, minta feedback bagaimana, kriterianya banyak sekali, dan itu nanti dikasih penilaian. Nah itu menjadi kriteria daripada performance-nya daripada si dosen. Nah bayangin kalau dia nggak mau adaptasi, nggak mau berubah, akhirnya feedback dari mahasiswa itu kebakaran semua tuh raportnya. Nah, ini menarik nih, Bro Andri. Ki, kita coba tanya ke Pak Rudi. Ini relevansinya cara manusia nih, antara mau atau tidak mau, dia harus berubah. Tapi manusia dipaksa harus berubah. Sebenarnya secara nilai kekristenan ini, kita mesti tanya nih ke Pak Rudi. Nilai kebenarannya sebenarnya seperti apa ya? Kita nih sanggup nggak sih sebenarnya berubah? Atau memang sebenarnya berubahnya harus seperti apa? Harus berubah seperti apa? Apakah kita memang manusia ini diciptakan sebagai manusia yang mampu berubah atau gimana? Pak Rudi punya tanggapan seperti apa, Pak? Menurut ini, Pak? Ya, memang harus berubah ya. Dunia ini kan terus-menerus berubah dari zaman ke zaman. Sekarang perubahannya sudah 4.0,
sudah luar biasa jauh dan malah ini perubahan yang sangat dipaksakan. Jadi revolusi itu kan perubahan besar dan radikal. Ya, sekarang menurut saya perubahan yang sangat radikal yang sekarang ini. Jadi memaksa, mau nggak mau harus. Kalau nggak mau ya kita nggak merespon dengan benar, kita akan tergerus, kita akan tertinggal, dan kita kalau menurut Bro Andri Panjaitan tadi akan jadi korbannya kalau kita tidak ikut dalam perubahan ini. Nah, secara rohaninya memang kita juga harus terus-menerus berubah. Karena perubahan itu nggak cukup sekali. Berubah itu terus-menerus gitu ya. Roma 12 ayat 2 itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, pembaruan budi itu pembaruan apa? Pembaruan paradigma, mindset kita, pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan kita. Dan itu harus terus-menerus berubah. Kalau enggak, kita akan tertinggal. Dan kita jadi orang Kristen juga jalan di tempat. Artinya ya seperti yang dulu aja, nggak pernah berubah. Nah, perubahan yang dimaksud apa? Kalau di dalam rohani, ya perubahan yang dimaksud adalah perubahan hidup yang menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kita punya nilai. Ya, nilainya apa? Kita punya kasih, kerendahan hati, kesabaran, kesetiaan, ketaatan, dan juga kita punya integritas yang tinggi. Perubahan-perubahan itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada perubahan, ya kita disebutnya orang Kristen duniawi, Kristen agamawi, ya kan? Nah, dunia berubah, tapi orang-orang Kristen nggak berubah. Wow, jadi tertinggal dan jadi korban tadi. Bro Andri Panjaitan jadi korban dan tertinggal dan tergilas oleh zaman ini. Tapi Pak Rudi, ada orang Kristen yang suka mengutip ayat juga Pak Rudi tentang Alfa dan Omega, gitu. Awal dan akhir. Dia merasa bahwa ya udah kalau ada begini aja. Gitu. Sementara Pak Rudi tadi bilang kan lewat Roma 12 tadi bahwa kita harus dibaharui terus akal budi kita. Menurut Pak Rudi, kalau orang Kristen nggak mau berubah ini, bagaimana Pak Rudi menyikapinya? Ya, kalau dia bilang Alfa Omega itu nggak mau berubah, mempertahankan yang ada, ya konservatif lah. Artinya mempertahankan budaya lama, kebiasaan lama, hidup lama. Paradigma yang lama ya. Iya, paradigma yang lama ya kita akan tergerus dan kita akan tertinggal. Kita nggak akan jadi dampak hidup kita, dan hidup kita akan nggak ada perubahan yang membuat nggak ada dampaknya. Kita mau ada dampaknya. Teknologi aja kan dampaknya sekarang besar sekali. Nah, bagaimana kita manusianya, dampaknya apa? Nah, saya ke Bro Andri lagi nih, Bro. Tadi kan sempat disinggung masalah berubah ya harus paradigma lama ya. Tapi dari sisi Bro Andri nih, kalau bicara tentang perubahan atau dikaitkan dengan nilai kekristenan, gimana tanggapannya? Ya, memang tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Rudi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya melihat begini, bahwa yang nggak boleh berubah itu adalah iman kita kepada Kristus. Itu nggak boleh berubah. Itu adalah konten. Tetapi kita hidup di dalam konteks yang berbeda. Tuhan kita itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi saya percaya kalau Yesus ada di zaman sekarang, pasti ceritanya beda, karena konteksnya beda. Menarik deh. Jadi kita setia dengan prinsip, dengan value, dengan kebenaran. Itu nggak boleh kita goyah-goyahin. Tetapi dengan kondisi perubahan zaman ini, bukan menjadi serupa dengan dunia loh, tapi kita harus kontekstual dengan dunia ini, supaya kita bisa melayani dunia ini. Istilahnya gini, hanya dengan berubah bisa berbuah. Betul. Gitu. Nah, kalau ranting nggak berbuah, potong, buang. Ya gitu. Dan itu terjadi. Ini sekarang contoh nyata aja. Kita bisa lihat dengan gampang di surat kabar, di news, bahwa banyak orang dipotong kan, di PHK. Siapa yang dipilih untuk dirumahkan? Di PHK. Mereka yang nggak berbuah. Kalau mereka berbuah pasti dipertahankan. Ditahan, betul. Jadi harus ada kemampuan beradaptasi dengan kondisi. Betul. Dan kita diberikan kemampuan itu oleh Tuhan. Kita diberikan kemampuan itu oleh Tuhan. Ya, percaya. Pak Rudi, menurut Pak Rudi gimana? Pak Rudi, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk beradaptasi. Kita diberi kemampuan karena kita punya hikmat yang ditaruhkan di dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Hikmat Allah itu adalah Kristus yang hidup di dalam hidup kita melalui Roh Kudus, sehingga mata hati kita itu menjadi terang. Ya, untuk apa mata hati kita menjadi terang? Untuk melihat segala sesuatu di dunia yang gelap ini, sehingga kita bisa mengetahui perubahan-perubahan apapun juga. Nah, tadi saya tertarik dengan kontekstual antara dunia dengan rohani. Itu harus ada
bondingnya, harus ada jembatannya, sehingga bukan dikotak-kotakan atau dikelompokkan, tapi kita harus menyatu di situ, tetap menyatu. Karena kita masih tinggal di dunia, kita tidak boleh hidup dengan cara-cara dunia, itu yang nggak boleh. Itu prinsipnya, Pak. Prinsip ya, Pak. Jadi berubah boleh berubah, tapi jangan berubah jadi kayak dunia ya, Pak Rudi ya. Iya, betul. Tadi iman, bicara iman tadi, Pak. Iya, Ki. Nah, tapi kita mau dengar dulu nih, Bro Andri coba cerita sedikit dong pengalamannya ketika Bro Andri harus berubah tapi perubahannya cepat. Bagaimana Bro Andri menghadapi? Adaptasi kali ya. Ada pengalaman sedikit ya? Coba diceritain nggak buat kita semua, Bro Andri? Contohnya adalah mau nggak mau selama work from home ini saya akhirnya tahu koneksi internet saya harus bagus. Saya berubah. Ya, betul. Selama ini Itu saya betul, koneksi internet selalu pakai data handphone. Ya. Saya ngandalin itu karena apa? Karena lebih sering ada di kantor. Kan mobile kan, Bang. Mobile kan, tapi begitu di sini nggak bisa akhirnya saya langganan wifi. Itu kan real sekali. Mau nggak mau, ya karena kita lihat konteksnya udah terus kemudian laptop baru, karena tuntutannya mau ya, Bro. Ada beda. Nah, tapi dengan laptop baru ini akhirnya apa? Harus belajar lagi karena terlalu canggih bagi saya sampai bingung sendiri nih. Nah, kita harus move on. Saya sempat bilang sama istri saya semalam ini kejadian. Ini komputer canggih tapi nyebelin, saya bilangin. Karena nggak seperti yang lama. Yang lama itu gampang, bisa begini, bisa begitu. Ternyata gini, bukan teknologinya yang salah, bukan komputernya yang salah. Saya cari-cari setengah jam. Ini gimana caranya ya? Akhirnya ketemu. Begitu, lebih gampang yang ini ya rupanya. Saya berubah jadinya gitu. Ya. Berarti memang harus berubah dan mampu berubah, Bang, gitu loh. Betul. Ya. Tapi gini, Ki, saya mau tanya ke Pak Rudi nih. Pak Rudi, gini loh. Ketika orang harus berubah, itu kan berbicara tentang sebuah kebiasaan. Kebiasaan lama bisa kita ganti kebiasaan baru. Tapi ada satu, Pak Rudi, yang pertanyaannya. Bagaimana cara mengubah cara pandang kita, pikiran kita, bahwa ini juga harus berubah? Seperti tadi Adri bilang, ayahnya yang berkata, dia nggak mau pakai e-tol. Nah, bagaimana manusia bisa mengubah cara pandangnya, menghadapi perubahan dan bisa berubah? Pak Rudi bisa kasih tips nggak buat kita nih? Gimana caranya merubah, Pak? Ini kan udah ngelotok gitu loh, Pak, kadang-kadang gitu. Cara berubah ya, itu kan kita harus terus-menerus belajar. Nah, belajar apa? Belajar firman Tuhan. Yang mengubah manusia itu adalah firman itu sendiri. Firman yang mengubah pikiran, perasaan, keinginan kita. Jadi kita harus belajar firman, harus menerima firman, harus mempraktekkan firman, harus melakukan firman, harus membagikan firman Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita itu bisa berubah, karena firman yang mengubahkan. Kalau firman yang mengubahkan, pikiran perasaan kita juga sama dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi yang berubah pikirannya, perasaannya seperti Kristus. Jadi bisa jawabannya, pikiran kita sangat bisa. Jadi supaya orang-orang yang ketakutan menghadapi perubahan ini, sebenarnya kalau dia berkorelasi dengan Tuhan Yesus, berarti dia sebenarnya dia bisa mengalami pembaharuan pikiran juga ya. Artinya cara pandang dia bisa baru, bisa melihat dengan cara yang baru gitu, bisa ya, Pak ya. Berubah ya kan. Ini sebuah nilai-nilainya ini banget ya. Dasarnya benar-benar kita harus pegang tuh, Bang ya. Harus berubah, tapi kan nilai-nilai kan mesti dapat dah. Nah, mungkin terakhir ke Bro Pak Andre nih. Bro, kan kita kan sering khawatir, pasti takut lah mikirnya kan, kita mampu nggak sih bersaing dengan teknologi masa depan? Kita akan dipakai nggak sih skill kita? Bahkan beberapa mahasiswa sampai bilang, apa saya salah ambil jurusan ya? Mesti pindah jurusan lagi gitu kan ya? Karena dengan situasi seperti saat ini menuntut kita untuk berubah. Ada nggak nilai-nilai? Bisa dibagikan ya? Bisa di-share ke kita lah ya? Menjadi dasar ya buat semua ya, Bang ya? Mungkin kita bisa bicara tentang jas merah. Jangan lupa dengan sejarah. Gitu kan? Dari industri 1.0, 2.0, 3.0 itu semuanya ada dampak terhadap sumber daya manusia. Nah, di situ akan kelihatan mana yang malah melihat ini sebagai sebuah kesempatan dan mana ini menjadi sebuah ancaman. Jadi kalau bicara tentang SWOT analysis, ada strength, weakness, opportunity, and threat. Manusia yang punya strength, perubahan itu akan jadi opportunity. Tapi orang yang hanya punya weakness, perubahan akan menjadi ancaman. Jadi akhirnya kita memang harus memiliki kekuatan, ada strength di dalam diri kita. Dan saya sangat percaya kita sudah punya modal yang paling besar untuk kita menang daripada persaingan ini. Karena Tuhan adalah kekuatanku. Nah, itu poinnya, Bro. Itu poin paling penting ya. Tuhan yang tidak terbatas yang ada di dalam hidup kita. Kita nggak terbatas karena punya Tuhan yang nggak terbatas. Kita punya kekuatan. Nah, kenapa banyak orang ngerasa kalah? Karena dia lihat dirinya, bukan lihat Tuhan yang di dalam dirinya. Dia akhirnya melihat keterbatasan dia, kelemahan dia, kekurangan dia, dibandingkan dengan perkembangan-perkembangan yang ada ini. Tetapi pada waktu kita percaya ada Tuhan di dalam kita,
ada kekuatan yang begitu besar, yang supranatural, yang menyertai kita senantiasa, harusnya kita tetap kuat. Nah, kemudian tinggal hikmat. Tadi Pak Rudi sudah bicara tentang hikmat. Tuhan pasti kasih hikmat kita untuk menemukan. Ya, karena balik lagi, teknologi itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh kita. Kita lebih bagaimana menggunakan teknologi. Artinya kita perlu mempersiapkan diri kita, memperlengkapi diri kita, sehingga kita mengerti bagaimana menggunakan teknologi. Kalau enggak kita dikerjain sama teknologi. Betul. Ya, saya tadi merasa seperti dikerjain sama teknologi karena saya belum berubah, saya belum belajar gitu. Waktu saya belajar, wah saya bisa gunakan teknologi dengan lebih efektif lagi, sehingga saya kerja bisa lebih baik lagi. Saya nyambung dengan Pak Rudi katakan tadi, kebenaran itu memerdekakan. Jadi bagaimana kita berubah pikiran kita karena adanya firman. Firman adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Setelah saya tahu, ternyata ada manfaatnya ya dengan teknologi ini. Saya tidak lagi melihat teknologi sebagai ancaman. Saya akan melihat teknologi sebagai teman yang akan menolong saya untuk saya jadi lebih baik lagi. Kita tidak melihat itu sebagai kompetitor, tapi sebagai partner. Sebagai partner. Wow. Luar biasa nih. Ini luar biasa nih Ki, pembicaranya. Ya hari ini ya. Saya bingung mau buat konklusinya nih Ki. Karena semuanya banyak insight. Ada sih, banyak saya insight baru sih. Yang pasti berubah itu harus. Kalau nggak kan kita ketinggalan. Keniscayaan. Harus. Karena kan kayak Bro tadi, laptop baru kalau dengan skill nggak mendukung nggak bisa. Betul. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah apa? Ingat, kita ada Tuhan, ada hikmat Tuhan. Itu yang membuat kita dimampukan. Kita mampukan untuk berubah. Iya, karena kan perubahan itu teknologi atau apapun itu kan jangan dianggap musuh, dianggap sebagai partner. Gimana kalau kita jualan sesuatu kita nggak ada teknologi yang bantu kan susah juga, Bro. Iya nggak? Betul. Kita nggak bisa beginian kalau nggak ada teknologi. Betul. Iya benar. Gak ada hari ini nih. Nggak ada kita ini. Thank you Pak Rudi. Thank you Andri. Thank you banget buat semua insight yang ada ya. Dan silakan Ki. Teman-teman berpena dimanapun Anda berada ya. Jangan lupa di share, di like, di komen. Jadi kita akan tampilkan pena story yang sudah kita dengar lewat acara-acara ini kan kita dapat nilai nih, dapat sesuatu yang kita bisa, cara pandang kita ke depan bisa berubah, ya kan? Terima kasih buat Pak Rudi, terima kasih buat Bro Andri ya, Bang Marita ya, thank you semua ya. Kita thank you semuanya. Ada di penghujung acara, dari saya, Bang Marita, host acara, mundur diri, dan terima kasih, Tuhan berkati, shalom.